Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mancing dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat semuanya, dimudahkan rezekinya, amin. Sahabat mancing, bertemu lagi dengan saya di channel Paya Fishing. Bagi sahabat yang bergabung, silakan bergabung dan ikuti terus video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Baik sahabat mancing, kali ini saya ingin membahas tentang tutorial aplikasi Fishing Point. Nah, di video saya sebelumnya itu membahas tentang aplikasi perkenalan Fishing Point itu seperti apa dan memiliki fitur apa-apa. Nah, kali ini saya akan membahas tentang map dari Fishing Point. Bagaimana penjelasannya? Jangan di skip video ini, terus video ini jangan di skip, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Baik sahabat mancing, kali ini kita akan membahas Fishing Point. Teman-teman bisa buka Fishing Point-nya. Nah, di sini adalah map dari Fishing Point ya. Nah, ini bisa di internet, dihidupin atau juga tidak. Nah, di sini saya tidak menghidupkan internetnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas pada teman-teman, yaitu tentang bagaimana kita melihat map dari Fishing Point dan melihat zona-zona yang berbahaya bagi kita untuk kita lewati. Apakah itu zona yang berbahaya, apakah zona itu aman. Nah, maka kita harus tahu bagaimana bentuk-bentuk yang ada di map Fishing Point ini. Kenapa? Karena sangat penting. Ketika kita tidak tahu jalur ataupun jalan ataupun lokasi sesuatu tempat itu yang kita itu apakah berbahaya atau tidak, apalagi kita yang menggunakan kendaraan laut. Nah, maka kita harus tahu. Nah, bagaimana kita melihat lokasi yang daratan dan juga lokasi yang laut seperti itu. Nah, teman-teman bisa membuka aplikasi Point teman ya. Nah, di sini ada berbentuk daratannya, kita jelas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini Pulau Bau. Nah, jelas ini pulau. Nah, di sini ada salah satu yang mungkin kita itu akan bertanya, ini apa sih bentuknya seperti ini? Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kalian bisa lihat ini. Nah, ini namanya adalah terumbu, teman-teman. Ini sangat fatal ya, sangat fatal ketika kita membawa kendaraan, apalagi di malam hari. Kalau siang hari kita mungkin bisa nampak, tetapi ketika di malam hari sangat fatal sekali kalau kita tidak tahu. Kenapa? Karena ketika kita nabrak ini dijamin buat kita selesai. Karena di sini adalah lokasi terumbu yang dia pada saat air pasang dia tertutup, namun pada saat air surut dia kelihatan. Nah, ini seperti perangkap di tengah laut ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali seperti itu. Nah, ini kalau surut bisa kelihatan, teman-teman. Kalau surut bisa kelihatan ini gundukan pasirnya, dan di sekelilingnya itu, nah sekelilingnya ini itu terumbu karang-karang. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, karena saya sudah tahu lokasi ini, maka saya tunjuk teman-teman bahwa di sini ketika melihat map ada bentuk seperti ini, maka dia terumbu yang di tengah laut, yang ketika air pasang dia tertutup, namun ketika air surut dia akan kelihatan. Terus apa yang harus kita perhatikan lagi di map Fishing Point ini? Nah, teman-teman bisa lihat ini. Sebenarnya masih satu daerah ya. Nah, ini. Kalau ini daratan jelas. Nah, sini. Nah, ini ada titik terang ya. Nah, di sini adalah daratan, teman-teman. Di sini ada daratan ya. Ini nah itu daratan yang luasnya mungkin tidak lebih atau tidak kurang itu sekitar
ya 30 meter lah bentuk lingkaran. Namun pada saat air pasang setinggi apapun ini tidak tenggelam, jadi masih ada daratannya, namun sekelilingnya itu tenggelam. Nah, jadi sekelilingnya itu tenggelam nih, ini tenggelam semua ini. Nah, ini tidak tenggelam tengah-tengah ini. Jadi teman-teman, ketika mungkin darurat ya ingin mencari daratan, ya mungkin alternatif ketika teman-teman menggunakan fishing point bisa mencari daratan seperti ini. Ini jelas sekali bahwa ini daratan karena saya sudah tahu lokasinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau berbentuk seperti ini teman-teman juga harus hati-hati. Nah, di sini kan ditulis karang pelasit. Sebenarnya bukan karang pelasit teman-teman, bukan karang, tetapi ini terumbu yang sama seperti tadi, terumbu pasir yang dia itu ketika air pasang tinggi dia tertutup dengan air. Jadi lokasi ini rata sama air, nggak kelihatan. Nah, tapi dia dangkal. Setinggi apapun air pasang itu sampai 2 meter lebih, maka ini ketutup. Tetapi kedalamannya itu kemungkinan hanya 1 meter atau 2 meter tingginya airnya. Nah, permukaan airnya sampai ke terumbu ini. Jadi sangat berbahaya sekali ketika kita tidak tahu lokasinya seperti ini teman. Jadi ini bukan karang tetapi ini terumbu yang ada di tengah laut. Teman bisa lihat ini posisinya ya dengan daratan. Nah, sangat jauh sekali. Nah, seperti itu teman. Nah, ini karang terumbu ya, sama. Nah, terus seperti ini juga. Nah, sama seperti ini teman-teman. Kalau ini, nah sama seperti tadi, dia itu memiliki daratan, sama seperti ini, memiliki daratan ya. Nah, daratan yang memang tidak luas, tapi kalau untuk kita berlindung ya, berlindung itu bisa nih. Nah, ini bisa kalau kita untuk berlindung karena lebar pulaunya itu ya sekitaran 30 meter berbentuk lingkaran lah. Nah, jadi teman-teman bisa untuk menjadi tempat berlindung. Nah, dan juga bentuk seperti ini ya, jadi warna-warna gelapnya ini sebenarnya jalan ya teman-teman. Ini jalan, cuma tidak lebar, mungkin sekitaran 50 meteran dari tubir ini tidak tinggi. Ini tubir nih sampai sini tubir. Nah, tengah-tengah ini jalan yang sering kami para nelayan itu lewat. Nah, seperti ini itu jalan sebenarnya. Nah, di ujung-ujung sinilah banyak kelong-kelong. Dan juga perlu kita ketahui bahwa di terumbu-terumbu seperti inilah para nelayan itu yang mereka itu memasang kelong cacak ya, bahasa di daerah kami itu kelong cacak. Jadi jangan kita menganggap bahwa di karang-karang seperti ini, terumbu-terumbu seperti ini tidak ada bahaya. Sebenarnya sangat banyak bahaya sekali. Di antaranya dua hal. Yang pertama, lokasi dari terumbu ini tidak tinggi dari air, terus dan juga dipenuhi dengan ini kelong cacak. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi sangat diawas, hati-hati. Nah, seperti itu teman. Nah, kalau garis-garis seperti ini sebenarnya rute ya sudah dibuat dari kapal-kapal besar. Nah, yang garis-garis putus-putus ini. Nah, Tanah Merah, SG Tanjung Pinang. Nah, ini rute jalur kapal yang sudah terbuat. Nah, jadi inilah bentuk dari zona-zona yang harus kita tahu, yang harus kita lewati, yang mungkin di map
fishing point ini mungkin berbeda dengan map fishing lainnya. Nah, namun yang saya pelajari dari fishing point ini adalah seperti ini. Nah, kalau ini betul-betul kapal ya. Nah, ini kapal aja nih. Tapi disinilah contohnya teman-teman dari zona-zona yang harus kita pelajari. Nah, saya contoh di sini ya. Teman-teman, di sini kita kecelakaan kapal teman-teman. Nah, di sini ini sama terumbu yang dia air pasang dia tutup pada saat air kelihatan. Nah, terakhir itu di sini kapal besar bermuatan ikan dari Tanjung Pinang mau ke Batam menabrak, sehingga seluruh muatan itu harus dievakuasi. Kapal itu memang menabrak bagian kiri karena di sini memang tidak kelihatan daratannya, karena dia tertutup air itu karena udah tidak tahu lokasi, karena sangat fatal. Dan juga lokasi-lokasi kami itu dibutuhkan supaya kita sangat berbahaya. Itulah yang harus kita pahami. Darurat di laut dan daratan, maka langsung daratan ada suatu tempat ataupun pulau terkecil yang bisa kita gunakan. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga yang paham.